Selamat malam pemirsa, seorang pemotor wanita tewas usai menabrak pembatas jalan di Jalan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta. Kecelakaan itu diduga karena pemotor tak bisa kendalikan kendaraannya. Bersama saya Aulia Wardani, inilah Anyus Malam selengkapnya. Satu unit bus pengangkut rombongan wisatawan mengalami kecelakaan tunggal di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Laka lantas terjadi di pintu keluar tol Binjai, Sumatera Utara. Mobil SUV yang diduga dikendarai oleh oknum polisi menabrak minibus yang ada di depannya saat mengantre di pintu keluar tol. Setelah hilang selama 3 hari, tim SAR gabungan menemukan jasad korban tenggelam di Pantai Rogan Kawalibuk, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Usai dievakuasi, jasad korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Imbas erupsi Gunung Ruang, penutupan Bandara Internasional Samratulangi di Manado, Sulawesi Utara diperpanjang. Operasional penerbangan dihentikan. Pemirsa, distribusi bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dengan erupsi Gunung Ruang di Tagulandang. Bantuan itu langsung diserahkan ke warga yang terdampak. 3.600 personel gabungan TNI dan Polri diturunkan untuk mengamankan pembacaan putusan. Anda kembali di Anyus Malam, pemirsa, jelang sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024, penjagaan di gedung Mahkamah Konstitusi mulai diperketat. TNI dan Polri menurunkan ribuan personel yang bersiaga. Pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mengaku tak ingin berspekulasi terkait putusan sengketa Pilpres yang akan diputuskan Mahkamah Konstitusi besok. JK mengaku akan menerima keputusan tersebut. Hampir 14 hari Mahkamah Konstitusi memeriksa sengketa Pilpres 2024 dengan menghadirkan sejumlah saksi, ahli hingga menteri. Sidang putusan akan dibacakan Senin 22 April 2024 dan apakah permohonan para pemohon meminta pemilu ulang tanpa Prabowo Gibran dapat dikabulkan. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan pengaruh amicus curiae terhadap keputusan sengketa Pilpres tergantung keyakinan masing-masing hakim. Namun terlepas bisa atau tidaknya mempengaruhi hasil putusan MK, amicus curiae telah menjadi sejarah sekaligus fenomena menarik dalam PHPU tahun 2024. Indonesia akan hadapi laga hidup mati melawan Yordania di Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 akan menjalani laga hidup mati melawan Yordania di laga pamungkas Grup A Piala Asia U23 2024. Indonesia minimal. Baik pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini jelang laga Indonesia versus Yordania, kita sudah tersambung dengan Bapak Ali Murtado. Baik pemirsa, tim U23 Indonesia memiliki peluang untuk lolos ke perempat final AFC U23 Asian Cup 2024. Namun tim asuhan Shin Tae-yong itu juga bisa terpeleset dan juga pulang lebih cepat. Lalu harus bagaimana tim Garuda Muda pada laga terakhirnya? Berikut informasinya untuk Anda. Duel lini tengah akan tersaji di laga Timnas Indonesia U23 melawan Yordania. Shin Tae-yong dan pelatih Yordania Abu Zema akan saling mencari celah untuk meraih kemenangan. Pemirsa, Timnas Indonesia U23 harus mewaspadai sejumlah pemain dari Yordania. Salah satunya pemain sayap kanan Yordania U23, Aref Al-Hajj. Pemirsa, evakuasi pria obesitas yang mengalami gagal ginjal berjalan. Seorang oknum polisi berulah saat melewati gerbang tol Binjai, Sumatera Utara. Kesal karena minibus di depannya terlalu lama membayar tol, pelaku menabrak minibus. Pemirsa, evakuasi seorang pria obesitas dengan berat badan mencapai 150 kg yang mengalami gagal ginjal berjalan dramatis. Berat badan pasien dan sempitnya akses jalan menjadi kendala evakuasi oleh petugas. Pemirsa, praktik prostitusi berkedok rumah kos di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan berhasil dibongkar Satpol PP. Petugas menyamar menjadi pemesan lewat aplikasi dan mengamankan para PSK. Tak terima dan berniat membela diri usai dilecehkan, seorang wanita menyiramkan air keras kepada teman suaminya. Akibat perbuatannya, pelaku ditangkap polisi dan terancam hukuman 5 tahun penjara.
Pemirsa, dukung penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali, Kemenparekraf siapkan sejumlah side events dan juga poster. Kegiatan ini juga akan menghadirkan ritual melukat atau upacara pembersihan pikiran dan jiwa secara spiritual. Di tengah konflik dengan Iran, Israel masih menyerang warga sipil di Gaza dari udara. Pemirsa, beberapa saat lagi Timnas Indonesia U23 akan menjalani laga hidup mati melawan Yordania di laga pamungkas Grup A Piala Asia U23 2024. Indonesia minimal harus menahan imbang Yordania untuk bisa lolos. Sementara itu, Presiden Joko Widodo pun mendoakan agar Timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik dalam laga tersebut. Ya pemirsa, waktu semakin dekat menjelang pertandingan Indonesia versus Yordania. Dan untuk mengetahui suasana terkini saat ini kita sudah tersambung kembali dengan Bapak Ali Murtado, Pensosbud KBRI di Qatar. Tim U23 Indonesia memiliki peluang untuk lolos ke perempat final AFC U23 ASEAN Cup 2024. Namun tim asuhan Shin Taeyong itu juga bisa terpleset dan pulang lebih cepat. Lalu harus bagaimana tim Garuda Muda pada laga terakhirnya? Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, kita ke info mancanegara. Di tengah konflik dengan Iran, Israel masih menyerang warga sipil di Gaza dari udara. Serangan udara Israel menewaskan puluhan warga Palestina, 6 diantaranya anak-anak. Selain memborbardir Gaza, pasukan Israel juga menyerang tepi barat. Baku tembak terjadi di pengungsian Nur Syams yang menewaskan 14 orang termasuk anak-anak. Sulitnya mencapai wilayah Gaza Utara menyebabkan bantuan masih didistribusikan lewat udara bagi warga di utara Gaza yang masih terisolasi konflik. Pemirsa, kita beralih ke ketegangan di Semenanjung Korea. Korea Selatan menggelar latihan udara gabungan dengan militer Amerika Serikat, sementara Korea Utara menggelar uji coba hulu ledak super besar dan rudal anti pesawat terbaru. Pemirsa, informasi yang akan hadir sekaligus menutup iNews Malam, saya Aulia Wardani dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.